Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Edu Story. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share. Untuk support kita lebih semangat lagi bantu pejuang PNS se-Indonesia. Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya. Jangan lupa berdoa. Halo Eduholik, jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya yaitu dengan analisis soal. Di mana untuk mempermudah kita dalam menganalisis soal ini, kita gunakan tabel untuk mempermudah kita. Perhatikan tabel berikut, di mana pada soal diketahui yang pertama di sini ada Aldi, berarti Aldi. Yang berikutnya ada Irma, ada Latif. Yang berikutnya juga ada Nindya. Yang berikutnya di sini juga ada Yuni. Dan yang terakhir di sini ada Siva. Tujuan kita yaitu mencari siapakah yang berdiri pada urutan yang ketiga. Jika kita menganalisis soal ini, maka kita bisa menentukan di sini bahwa Nindya di sini berada pada satu tempat karena di sini Nindya berada pada urutan terakhir. Setelah itu, kita memperhatikan nama Nindya, di mana Nindya ini berada dekat dengan Latif. Maka, urutan sebelum Nindya, yaitu Latif, berarti Latif berada pada urutan yang kelima. Setelah itu, kita memperhatikan nama Latif, di mana Latif ini, Latif berada dekat dengan Yuni, sehingga Yuni berada pada urutan yang keempat. Setelah itu, kita perhatikan nama Yuni, di mana Yuni di soal yaitu dekat dengan Aldi. Dengan demikian, urutan yang ketiga yaitu Aldi, di mana pada soal ini tujuan kita yaitu mencari siapa yang berdiri pada urutan yang ketiga. Berdasarkan tabel, urutan yang ketiga adalah Aldi dan jawaban yang sesuai adalah E. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Halo Eduholik, jika menemukan soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan tabel. Perhatikan tabel berikut, di mana tujuan tabel ini yaitu untuk mencari urutan, di mana di sini urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Perhatikan soal, pada soal ini terdapat 6 orang, di mana yang pertama di sini ada Aldi, berarti di sini Aldi. Yang berikutnya ada Irma, yang berikutnya ada Latif, dan yang berikutnya di sini ada Nindya. Setelah itu di sini juga ada Yuni dan yang terakhir di sini ada Siva. Tujuan kita yaitu menentukan siapa saja yang mengapit Siva. Jika kita analisis di sini sebagai kata kuncinya yaitu Nindya karena Nindya ingin berada pada urutan terakhir. Maka di sini urutan yang keenam yaitu Nindya. Setelah itu, kita mencari nama Nindya pada kalimat ini, di mana pada kalimat ini Latif ingin dekat dengan Nindya, sehingga Latif di sini berada pada urutan yang kelima. Setelah itu, kita mencari nama Latif, di mana pada soal ini Yuni ingin dekat dengan Latif, sehingga Yuni berada pada urutan yang keempat. Setelah itu, kita mencari nama Yuni, di mana pada soal ini Aldi ingin dekat dengan Yuni. Berarti Aldi berada pada urutan yang ketiga. Setelah itu, perhatikan kalimat di awal, di mana di sini Aldi tidak mau bersebelahan dengan Irma. Dengan demikian, Irmanya berada pada urutan pertama, karena Aldi tidak mau bersebelahan. Sehingga, yang bersebelahan dengan Aldi di sini yaitu Siva. Maka, dapat disimpulkan bahwa
yang mengapit Siva, yaitu Irma dan Aldi. Dan jawaban yang sesuai adalah A. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Halo Eduholik, jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya yaitu kita harus menganalisis kalimat yang ada pada soal. Perhatikan soal. Pada soal diketahui Doi lebih rajin daripada Dio. Kita misalkan sebagai tanda lebih besar. Berarti di sini pada pernyataan pertama yaitu Doi lebih rajin daripada Dio, artinya Doi lebih besar dari Dio. Untuk pernyataan yang kedua, di sini Dio lebih rajin daripada Due, berarti di sini Dio lebih besar dari Due. Dan pernyataan yang berikutnya, Dea lebih rajin daripada Doi, berarti di sini Dea lebih besar dari Doi. Sedangkan untuk kalimat yang terakhir, di sini diketahui Deu tidak lebih rajin dari Doi. Kita misalkan dengan tanda kurang dari, berarti di sini kurang dari Doi, dan Deu di sini juga pada soal diketahui lebih rajin dari Dio. Artinya di sini lebih besar dari Dio. Jika kita menganalisis bentuk ini, maka kita fokusnya di sini ke petunjuk, yaitu Deu kurang dari Doi, berarti di sini Deu kurang dari Doi, artinya urutan dari Deu itu berada di sebelah kanan dari Doi, berarti kanannya di sini ada Doi. Setelah itu jika kita perhatikan juga, Deu lebih besar dari Dio, berarti Deu-nya berada di sebelah kiri dari Dio, berarti di sini Dio. Setelah itu kita perhatikan pernyataan ini, di mana Dea lebih dari Doi, artinya Dea ini berada di depan Doi, berarti Dea-nya posisinya di sini. Setelah itu, Doi lebih dari Dio, artinya Doi-nya berada di sebelah kiri dari Dio atau di depan dari Dio. Dio lebih besar dari Due, artinya Dio itu berada di depan dari Due, berarti di sini Due. Dengan demikian, yang paling rajin, di mana posisinya yaitu yang paling depan, yaitu Dea. Dan jawaban yang sesuai adalah D. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Halo Eduholik, jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan lingkaran sebagai irisan untuk mempermudah kita mencari kesimpulan soal. Perhatikan lingkaran berikut, di mana pada pernyataan yang pertama, semua unggas bersayap, di mana berdasarkan petunjuk dari pernyataan yang pertama, semua unggas bersayap, artinya di dalam sini adalah unggas, di mana semua unggas di sini bersayap. Dan untuk pernyataan yang kedua, ayam Andi tidak bersayap. Berarti kita bisa membuat lingkaran di luar. Kenapa di luar? Karena di sini tidak bersayap. Berarti di sini sebagai ayam Andi tidak bersayap. Dari dua gambar ini, maka dapat disimpulkan bahwa ayam Andi tidak termasuk unggas. Dan jawaban yang sesuai adalah C. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Halo Eduholik, jika melihat soal seperti ini, maka cara penyelesaiannya adalah perhatikan pernyataan pada soal di mana semua obat mengandung vitamin. Berarti kita bisa membuat pemisalan di sini dalam bentuk lingkaran, di mana di sini lingkaran pertama adalah obat, di mana semua obat ini mengandung vitamin. Berarti di luarnya di sini ada vitamin. Setelah itu, perhatikan pernyataan kedua,
di mana sebagian obat rasanya pahit. Berarti kita bisa membuat lingkaran yang baru di mana lingkarannya itu beririsan dengan obat. Karena pada lingkaran ini keterangannya adalah pahit dan pada pernyataan yang kedua sebagian obat rasanya pahit. Berarti sebagiannya di sini sebagai irisannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian obat rasanya tidak pahit. Berarti di sini rasanya tidak pahit karena hanya sebagian yang rasanya pahit, tetapi mengandung vitamin. Dan jawaban yang sesuai adalah C. Sampai jumpa pada soal berikutnya. Terima kasih sudah nonton full video ini. Tuliskan saran, request soal, konten, dan hal lain yang kalian inginkan di kolom komentar. Salam Eduholik, salam pejuang PNS.